Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, di sore hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali berjumpa melanjutkan halaqah ngaji kitab ya. Insya Allah di kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian Syarah Al-Waraqat ya usul fikih. Itu di sesi kedua ya ilmu maqasid, yaitu melanjutkan Syarah Bulughul Maram ya Subul Salam. Kita masuk pada pembahasan tentang mutlak dan muqayyad. Al-mutlaqu wal muqayyad. Ya, jadi salah satu petunjuk lafaz ya. Jadi dari suatu lafaz yaitu terkadang memberi petunjuk ya kepada makna secara mutlak. Artinya tanpa ada batasan mutlak itu. Ya, atau muqayyad. Muqayyad itu diberi batasan. Ya, aqada hadzal baba lil mutlaqi wal muqayyadi. Penulis menuliskan bab ini ya, membuat bab ini untuk pembahasan mutlak dan muqayyad. Faqala, maka ia mengatakan, ya ini matannya ya, matan al-waraqatnya yang ditamkan. Wal muqayyadu, ya muqayyad itu bisifati dengan sifat yuhmalu alaihil mutlak. Ya mutlak diarahkan kepadanya, kepada yang mutlak, yang muqayyad tersebut ya. Wa al mutlak fil lughah, ya mutlak secara bahasa wasfun lil maf'ul, adalah sifat bagi maf'ul. Ya, min dari kata atlaqahu yutlikuhu fahuwa mutlak. Ya, jadi ini isim maf'ul ya, mutlak itu isim maf'ul. Ya, jadi dari kata atlaqa yutliku ya, atlaqa yutliku fahuwa mutlak. Ai arsalahu. Nah, maknanya ya secara bahasa itu dari apa maknanya arsala ya, melepaskan. Ya, arsala yursilu ya, melepaskan, membebaskan. Ya, seperti perkataan Nabi kan kepada orang-orang musyrikin Mekah ya, ketika beliau apa dalam peristiwa Fatum Mekah kan, beliau mengatakan kepada mereka, ma apa ma tarawna anni fa'ilun bikum. Kemudian mereka mengatakan, akhun karim ya, ibnu ahin karim. Lalu kata Nabi, idhabu fa antum tulaqa. Pergilah kalian, kalian sekarang bebas. Ya, jadi tulako itu artinya bebas. Di arsala yursil membebaskan. Jadi bebas, makanya kan tidak terikat ya, tidak ada batasan mutlak. Wahwa fil islah, wahwa fil istilah. Nah, dia menurut istilah, ya kalau tadi secara bahasa ya. Nah, menurut istilah al-abdul ladzi yatanawalu masalal halahu. Ya, adalah lafaz yang mencakup ya apa yang cocok baginya. Ya ala sabilil badaliyah ya secara bergantian ya, secara mengganti badal ya, badal artinya kan mengganti ya secara mengganti la du'atan wahidah, bukan
secara sekaligus. Ya, ini kata Sabil Badalin untuk membedakan dengan yang umum. Kita kan sudah bahas ya di pertemuan sebelumnya tentang umum dan khusus, lafadz umum dan khusus ya. Nah, kalau sekarang lafadz mutlak dan muqayyad. Ya, terkadang orang eh, tidak bisa membedakan antara umum dan mutlak. Misalnya ketika disebut rajulun, seorang lelaki. Ya, nah ini mutlak. Artinya tidak diberi batasan lelaki yang mana gitu. Lelaki yang mana. Ya, ketika diberi sifat, misalnya rojulun, solihun, misalnya berarti itu muqayyad gitu. Ada batasan, dibatasi dengan sifat. Nah, ketika tidak dibatasi disebut mutlak. Nah, secara sepintas dia apa bedanya dengan umum gitu kan? Nah, dengan definisi alasabil badaliyah ini sebagai pembeda dari umum. Karena kalau umum itu mencakup secara keseluruhannya itu sekaligus duf'atan wahidah. Misalnya ketika disebut inal insan, sesungguhnya manusia. Manusia itu umum semua manusia, mencakup semuanya. Ya, jadi ketika disebut insan dalam waktu yang apa dalam satu waktu itu masuk ke dalamnya semua manusia. Ya, nah kalau yang mutlak itu tertujunya tidak untuk semua. Ya, ketika disebut rajulun hanya seorang lelaki saja, hanya seorang saja tertujunya. Cuman lelaki yang mananya, ya sifatnya seperti apa, itu tidak diberi batasan yang mana saja. Cuman dia tercakup, tertujunya hanya kepada untuk satu orang. Misalnya ketika orang mengatakan uridu rajulan, aku ingin seorang lelaki. Ya artinya lelaki yang mana saja datang itu bisa diterima. Ya, beda dengan mengatakan saya ingin ingin lelaki ya yang tinggi misalnya rajulan tawilan. Nah, kalau diberikan sifat yang tinggi berarti itu muqayyad. Muqayyad bisifah. Ya, jadi tidak boleh didatangkan kecuali yang tinggi gitu kan. Tapi kalau uridu rajulan saya ingin seorang lelaki itu bebas yang mana. Cuman yang dimintanya kan satu orang. Nah, cuman satu orang itu mutlak, tidak diberi batasan, yang mana saja. Jadi ketika disebut rajulan, itu tidak mencakup semua lagi, tidak. Hanya satu orang ya. Cuma satu orang yang tidak ditentukan. Nah, itulah yang disebut mutlak. Beda dengan umum. Kalau umum itu sekali disebut mencakup semua. Gitu ya. Jadi kalau mutlak sekali disebut, dia tertuju kepada apa sebagian ataupun satu orang ya, tapi tidak ditentukan batasannya. Di farojulun, ya misalnya ini, farojulun nakiratun adalah nakiroh. Fisyakil isbat dalam alur mengisbat, menetapkan ya, bukan menafikan. Ya walu kulla zakarin adamin. Mencakup setiap laki-laki yang keturunan Adam, manusia. Lakinnahu la yumkin an yatanawalahum. Tapi tidak mungkin ia mencakup semuanya daf'atan wahidatan sekaligus. Fala yasduku birrijali jami'an fi waktin wahidin. Ya, tidak cocok eh, mencakup ya kepada lelaki semuanya dalam satu waktu. Bal yasduku biwahidin. Ya, tetapi mencakup kepada seorang lelaki wawahidin dan seseorang wawahidin. Ya, dan seorang hatta ya'tiya ala kulim sampai datang ya atau mengena ya kepada seluruhnya. Jadi yang lelaki ini boleh, lelaki ini boleh gitu. Jadi semuanya boleh layak, cuman tidak secara sekaligus, ya gitu ya. Hanya yang ditujunya sebenarnya satu ya, cuman tidak ditentukan. Ya, tapi bisa mengena semuanya, cuman mengena semuanya tidak dalam satu waktu, bergantian gitu. Kalau yang ini bisa, yang ini bisa, yang ini bisa. Jadi pilihannya banyak.
Ya, cuman tidak bisa langsung semua diambil kan gitu ya. Nah, itulah mutlak. Bedanya dengan umum. Wal muqayyad. Nah, kebalikannya muqayyad yang diberi batasan wasfun lil maf'ul. Ini sifat untuk maf'ul. Maksudnya isim maf'ul. Ya, min dari kata qayyadahu yuqayyiduhu fahuwa muqayyad. Jadi dari kata qayyada yuqayyidu takyidan muqayyidun muqayyadun. Nah, muqayyadun itu isim maf'ul ya. Wasfun lil maf'ul maksudnya isim maf'ul. Ai ja'ala fihil qaida itu makna qayyada itu menjadikan padanya batasan. Jadi membuat batasan. Wal qaid ma yahudul harokata. Dan qaid itu ya yang membatasi pergerakan. Ya, harokata pergerakan. Jadi pergerakannya dibatasi ya, diikat gitu ya. Jadi kalau apa namanya kambing ya kita ikat ya pakai tali itu disebutnya koid. Lalu kita apa diikat supaya tidak bisa bergerak supaya tidak kabur itu namanya koid. Ya makanya koidul ilma bil kitabah misalnya ikatlah ilmu dengan tulisan. Tulisan itu mengikat supaya ilmu nggak kabur hilang. Ya juga apa namanya al ilmu saidun ya wa kitabatuhu qaidun. Ilmu itu buruan dan pengikatnya adalah tulisan. Jadi buruan ketika kita sudah berburu ya mendapat hewan buruan lalu diikat. Itu namanya qaid. Wal maksudu bihi huna yang dimaksud di sini dengan qaid itu ma yahudu minal itlaq yang membatasi dari apa namanya keterbebasan tadi itu ya. Jadi tidak lagi dibebaskan, tapi diberikan ikatan dengan ikatan tertentu. Fayu'atilul labdha ya an ba'din ma yasduku alaih. Ya, maka lafaz tersebut dia dinafikan ya, atau menafikan lafaz tersebut dari sebagian apa yang tercakup padanya. Ya, jadi maksudnya ketika diberi batasan, maka sebagiannya jadi tidak masuk. Jadi ketika awalnya misalnya kita menyebut mutlak, rojulun, lelaki, lelaki yang mana aja gitu, yang penting lelaki. Jadi semua lelaki bisa bisa masuk gitu kan, bisa tercakup dalam lafaz tersebut. Tapi kalau kita berikan batasan, berikan qaid rojulun, tawilun, ya maka sebagiannya nggak masuk. Kalau lelaki pendek berarti nggak bisa masuk, tidak tercakup dalam lafaz itu. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan muqayyad itu. Nah, qala ya ia berkata ya penulis ya Imamul Harumain ya Al-Juwaini dalam Matan Al-Waraqatnya mengatakan karokobati seperti rokobah ya apa namanya hamba sahaya kuyidat bil iman ya diberikan kait ya batasan dengan iman fi ba'dil mawadi pada sebagian tempat wa utliqat fi ba'dil mawadi dan disebut secara mutlak tanpa batasan di sebagian tempat ya fayuh malul mutlak alal muqayyad. Nah, ini nanti kaidahnya ya ketika di sebagian dalil disebut mutlak, di sebagian dalil disebut muqayyad, ya nah maka kaidahnya kalau dia berkaitan dengan hukum yang sama, dengan sebab yang sama, ya maka diberlakukanlah kaidah yang disebut dengan hamlul mutlak alal muqayyad. Jadi mengarahkan yang mutlak kepada yang muqayyad. Jadi yang muqayyad itu harus dipahami dengan yang mutlak itu harus dipahami dengan yang muqayyad. Ya, contohnya ya kata qid bil wasfi seperti memberikan batasan dengan sifat fi qaulillahi ta'ala. Pada firman Allah Ta'ala, fatahriru raqabatin mu'minah. Ya, An-Nisa 92. Maka ya membebaskan hamba sahaya yang beriman.
Ya, farokobah, rokobah ini hamba saya mutlaqah. Ya, disebut secara mutlak wa qayyadat ba'da dzalik dan memberikan batasan setelah itu li'anna nakiratun fi siyaqil isbat karena dia nakiroh dalam alur menetapkan ya, tidak menafikan. Jadi, membebaskan hamba sahaya. Itu kan isbat. Ya, bukan nafi. Kalau nafi itu tidak, ada kata tidaknya. Kalau ini menetapkan tanpa ada kata tidak. Ya, dan disebutnya nakiroh ya, pakai tanwin. Kenapa? Karena memang kalau pakai alif lam itu sudah kita bahas ya. Alif lam itu ada alif lam lil ahdi, ada lil jinsi ya. Bahkan nanti alif lam juga bisa termasuk salah satu sifat salah satu bentuk yang umum ya, menunjukkan umum atau justru menunjukkan khusus. Ya, nah biasanya yang mutlak ini pakai tanwin. Jadi dia nakiro bentuknya ya. Jadi membebaskan hamba sahaya itu mutlak. Artinya hamba sahaya yang mana saja. Nah, kemudian setelah itu diberi batasan mukminah yang beriman. Nah, kata yang beriman berarti dia sifat membatasi. Jadi tidak semua hamba sahaya berarti hanya yang beriman saja. Ini namanya muqayyad. Wa qayyadat ba'da dzalika bisifat diikat ya dibatasi setelah itu dengan sifat hina qala ketika berkata mukminah. Fa kharaja ma siwaha minar riqab maka keluar yang selainnya dari para hamba sahaya. Berarti kalau yang bukan beriman, hamba sahaya yang bukan beriman tidak masuk. Ya, tidak boleh berarti di sini tidak memenuhi. Fala yumtasalu bihil amru maka tidak bisa dengannya ya dengan yang selain hamba sahaya yang beriman itu ya tidak bisa dilaksanakan perintah tersebut. Ya, jadi kalau di sini di ini biasanya tentang kifarat ya. Di salah satu jenis kifarat membebaskan hamba sahaya yang beriman di sini. Nah, berarti kalau ada hamba sahaya yang kafir, kita membebaskan, nah berarti belum memenuhi perintah. Jadi tidak sah gitu. Karena tidak sesuai dengan perintahnya. Karena yang diminta kan hamba sahaya yang beriman, bukan hamba sahaya secara mutlak. Wa qad yaridul amru bilabdin mutlakin dan terkadang ya kok di sini terkadang karena setelahnya fi'il mudhari ya. Dan terkadang perintah datang dengan lafaz yang mutlak fi makan di dalam satu tempat wa yaridu bilafdin muqayyadin dan terdapat dengan lafaz yang muqayyad fi makanin akhara pada tempat yang lain. Aw qad yaridun nahyu bilafdin mutlaqin fi makanin atau kadang terdapat larangan dengan lafaz yang mutlak pada suatu tempat wa yaridu bilafdin muqayyadin fi makanin akhar dan terdapat ya, dengan lafaz yang muqayyad di tempat lain faqaduh faqadih tulifa ya sungguh terjadi perbedaan pendapat fakila ya dikatakan yuhmalul mutlak al muqayyad diarahkan yang mutlak kepada yang muqayyad wakila nah ada juga yang mengatakan yabqal mutlak ala itlaqihi wal muqayyad ala qaidihi. Yang mutlak tetap ya di atas kemutlakannya dan yang muqayyad tetap di atas ke muqayyadannya. Jadi ada dua pendapat. Pamisalu dalika ya fil amri contohnya ya dalam perintah fatahari rokobah. Qad jaa hadzal lafzu duna qaidin. Nah, ini di surat Al-Mujadalah ayat 3 ya, berkaitan dengan hukum zihar ya. Hukum zihar. Jadi menganggap istri itu seperti ibunya yang tidak boleh digauli. Zihar ya. Kifaratnya salah satunya membebaskan hamba sahaya. Nah, di sini kan tidak disebut mukminah. Membebaskan hamba sahaya. Tahri rokobati tidak disebut muminahnya. Berarti di sini mutlak. Ya, kerja adalah duduna qaidin bil iman. Tidak dibatasi dengan iman fi kafaratiz zihar. Tentang kifarat zihar wajah bil qaidi bil iman
Ya, datang dengan batasan dengan iman fi kafaratil qatli dalam kifarat pembunuhan. Fakila yuhmalul mutlak alal muqayyad. Ya, ada yang mengatakan, nah berarti yang mutlak diarahkan kepada yang muqayyad. Fala tuzzi'u raqabatun fil kafarati illa idza kanat mu'minatan. Ya, tidak mencukupi hamba sahaya ya dalam kifarat kecuali apabila dia beriman. Nah, berarti kalau yang pertama tadi digunakan kaidahnya, ya berarti Fathahil Raqabah di sini juga Fathahil Raqabati mu'minah. Karena di ayat lain ada batasan mu'minah. Ya, kalau menggunakan kaidah yang kedua, berarti Fathahil Raqabah di sini tetap ya jadi boleh ya hamba saya yang kafir juga. Karena dia disebut secara mutlak. Wa misalu fi nahyi. Contoh dalam larangan qaulu Nabi SAW man jara saubahu ya la'a lam yurihi raihatal jannah. Siapa yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, dia tidak akan lam yuri ya atau yari. Tidak akan mencium aroma surga. Ya artinya tidak akan surga. Tapi ini tidak populer dengan redaksi ini dalam Sahihain itu manjaro saubahu ya lam yandurillah ilaihi yaumil qiyamah. Ya, Allah tidak melihatnya di hari kiamat, tidak memperhatikan, tidak memberi perhatian. Artinya tidak memberi rahmat padanya. Wa qauluhu mas balaka minal kabain finnar yang dibawa mata kaki di neraka. Fahada nahyun anil isbal. Ini adalah larangan dari isbal. Falabdul awal quyida fihi nahyu bi an yakuna dzalika ala wajhil yala. Ya, lafaz yang pertama itu diberi batasan di dalamnya larangan ya hal itu dalam bentuk kesombongan. Walab dusani utliqa fihi fihi dzalika duna qaidin. Nah, lafaz yang kedua dimutlakan padanya tanpa batasan hal yuh malul mutlak alal muqayyad hadza mahallu khilaf. Ini adalah tempat ya terjadinya perbedaan pendapat. Ya, ini adalah apa namanya? Mahallu khilaf ya. Jadi yang diperdebatkan ya, ruang perbedaan pendapat. Ya, nah cuman kalau kita lihat mayoritas ulama ya justru memegang kepada mengarahkan yang mutlak kepada kayak kalau tadi hukum dan sebabnya sama ya. Kalau ini kan hukumnya sama berbicara tentang isbal. Tidak ada perbedaan hukumnya dan juga sebabnya gitu ya. Sama ya sehingga lebih kuat dia mengarahkan yang mutlak kepada muqayyad. Mayoritas ulama bahkan hampir di semua mazhab itu berkesimpulan bahwa hadis-hadis tentang larangan isbal itu diterapkan kaidah hamlul mutlak alal muqayyad. Jadi bahwa ketika disebut mas bal kabain pinar ya apa yang dibawa mata kaki di neraka kemudian juga layak barullah salat al musbil kalau tidak menerima sholat orang yang isbal ya itu harus dipahami ditarik kepada hadis yang muqayyad yang menyebutkan manjaro sobahu huyala. Nah, ada kata huyala. Siapa yang mengulurkan pakaiannya karena sombong. Nah, di sini kan ada batasan, ya, yaitu huyala, ya batasan huyala. Di sini maf'uli ajli, ya, karena sombong. Nah, berarti kan mafhumnya kalau tidak karena sombong, tidak masuk kepada ancaman ini.
Ya, makanya kan ada Abu Bakar ya ketika mengeluh kepada Rasul, ya Rasul aku apa namanya tidak bisa itu sudah berusaha tapi melorot terus. Nah, kata Rasul apa? Lasta mimman yaf'aluhu ya la. Kamu bukanlah orang yang melakukannya dalam keadaan sombong. Nah, ini jelas menunjukkan bahwa kalau tidak sombong, tidak mengapa isbal itu. Ya, ini mayoritas ulama ya. Ada sebagian kecil sebetulnya yang menggunakan kaidah ya mutlak ala itlaqihi gitu ya, mutlak ala takyidihi. Jadi yang mutlak harus dipahami dengan yang mutlak saja udah, yang muqayyad dia beda lagi gitu menurut mereka. Ini sebagian kecil ya, bahkan mungkin banyaknya hanya ulama kontemporer ya, khususnya di ulama-ulama Saudi ya, yang lebih menonjolnya ya, yang mengharamkan isbal secara mutlak gitu, sehingga dia harus di atas gitu ya, cingkrang ya, celana cingkrang dan sebagainya. Nah itu kan menggunakan kaidah ini, padahal justru mayoritas para ulama menggunakan kaidah hamlul mutlak alal muqayyad. Ya, sehingga dengan menggunakan kaidah hamlul mutlak alal muqayyad itu ya tidak haram kalau tidak sombong. Karena memang di zaman itu bisa itu mencerminkan kesombongan pada saat itu ya. Ya, jadi orang apa namanya memperlihatkan kekayaannya ya, sehingga kain itu sampai dilebihkan ke bawah. Itu kan memang praktek orang-orang yang bermegah-megahan, orang-orang sombong di zaman Nabi, di zaman saat itu. Berarti kan itu ada pengaruh perspektif budaya juga. Makanya diberi batasan dengan sombong. Ya, kalau kita tidak melakukannya dengan sombong, mayoritas ulama tidak mengatakan haram. Ada yang menganggap ya mubah karena ini urusan pakaian, urusan duniawi ya. Ya, ada yang paling yang menggunakan ini kalau tidak sombong ya paling juga makruh gitu, tidak sampai haram. Nah, kalau dengan sombong haram. Nah, intinya yang dilarang itu sebenarnya kesombongannya. Kalau orang cingkrang ya mengangkat mata apa pakaian di atas mata kaki, justru dia sombong, merendahkan orang lain, ya, bahkan memandang sebelah mata, ya, jadi melihat orang isbal kan ya. Kalau isbal dia udah langsung dicap neraka, ya, sombong bahwa dia sudah seakan-akan otomatis sudah ahli surga. Nah, ini justru orang-orang yang cingkrang yang tidak isbal ini justru malah dia yang sombong gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Ya. Hati-hati ya, justru yang menjadi larangan paling intinya adalah kesombongannya. Ya, gitu. Jadi ini justru mayoritas para ulama kalau kita baca ya, kita para ulama membahas masalah ini ya, mereka menggunakan kaidah hamlul mutlak karena ini sama, yang dibahasnya sama, yang di sini membahas isbal, yang di sini dibahas isbal. Ya sudah, gunakan kaidah ini hamlul mutlak ala muqayyad, bahwa hadis-hadis yang menyebutkan mutlak larangan isbal secara mutlak tanpa diberi batasan harus dipahami dengan hadis yang muqayyad, yaitu khuyala tadi karena sombong. Ya, itu namanya hamlul mutlak alal muqayyad. Ya, itu saya kira yang lebih kuat mayoritas para ulama ya. Justru yang jelas-jelas dilarang itu sombong, kesombongan. Ya, jangan sampai justru orang malah jadi sombong ya, baik itu dengan cingkrang atau dengan isbal ya, kalau sombong justru itu yang dilarang. Jangan sampai kita lari dari satu kesombongan kepada kesombongan yang lain. Itu nggak boleh ya. Cuma kola ya, kemudian berkata wa yajuzu tahsisul kitab bil kitab. Boleh mentahsis kitab dengan kitab Al-Quran dengan Quran, wa tahsisul kitab bis sunnah.
Quran dengan sunnah, watasi sunnah bil kitab, watasi sunnah bi sunnah, ya, watasi nutki bil kias. Nutki maksudnya ada nasnya ya dengan kias. Wat na'ni binutki qaulallahi subhanahu wa ta'ala wa qaula rasul. Ya, dan kita memaksudkan nutki ya yang ada ucapannya, yang ada teksnya ya. Itu maksudnya firman Allah Ta'ala dan sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Roja huna lil Nah, sebetulnya ini balik lagi ke pembahasan taksis. Ya, karena kan sebelumnya dibahas umum khusus, mutlak muqayyad berarti ini sudah selesai tadi. Balik lagi ke pembahasan khusus ya. Khusus ada taksis. Ya, menghususkan kalau taksis itu berarti. Ya, di mana roja huna li taksisil munfasil. Yang terpisah fakoda karena taksis mutasil. Jadi dipisah nih oleh pembahasan mutlak muqayyad. Harusnya dia disambungin aja gitu. Kan udah dibahas di pembahasan sebelumnya tentang taksis mutasil yang bersambung ya, yang apa namanya dengan istisna, dengan syarat itu udah dibahas ya. Taksis yang langsung nyambung, jadi dalam satu ayat, dalam satu hadis, ya itu taksisnya langsung nyambung. Nah kalau ini terpisah, artinya dengan dalil lain gitu. Di satu dalil, lalu ada dalil lain yang menghususkan. Nah, cuman dalil lain itu kan ada dalil berupa Quran, ada dalil berupa Sunnah, gitu ya. Nah, sehingga di sini dibagi. Ya, ada dalil Quran yang umum, lalu dikhususkan oleh dalil Quran yang lain yang khusus. Ya, atau dalil Quran ditaksis oleh Sunnah, Sunnah ditaksis oleh Quran, Sunnah oleh Sunnah, nah, sehingga dia beragam, gitu ya. Ada juga dengan menggunakan kias. Ya, amma tahsil munfasil ay bil mukhassisil munfasil yaitu dengan yang memberikan taksis penghususan yang terpisah. Qad yakunu tahsis bil hissi. Nah, di sini lebih lengkap lagi ya pensyarah ini Muhammad Syekh Muhammad Hasan Dadau ya. Syantiti ya. Hafizahullah taala ya, beliau mensyarah ini dengan lebih lengkap. Yang pertama, faqad yakunu tahsis bil hissi ya. Terkadang tahsis itu bisa juga dengan panca indera, dengan fisik. Mislu qaulillahi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Ya, ia menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Robnya. Ya, ini kan apa angin ya. Ketika mengazab salah satu apa kaum apa Ad ya. Jadi disebutkan sifatnya yang ini menghancurkan segala sesuatu. Nah, segala sesuatu kan umum nih. Apakah semuanya dihancurkan oleh angin? Nah, itu pada faktanya yang kita lihat dengan indera ya ataupun yang dilihat oleh indera pada waktu itu ya dan kita dengar ya apa namanya ceritanya atau kita juga bisa mengetahui ya saat ini melalui informasi. Fal mahsus ya menurut panca indera ya secara fisik ana samawat madumirat. Ya langit-langit kan tidak dihancurkan. Ya kalau langit dihancurkan ya sudah nggak ada. Kita kan sekarang masih ada langit itu. Jadi pada saat diazab kaum Ad itu angin itu menghancurkan segala sesuatu. Tapi itu dikecualikan ya dikhususkan. Ya ditasis oleh panca indera manusia bahwa ini enggak tidak berlaku umum secara mutlak semuanya gitu kan. Ada yang dikecualikan, yaitu langit. Langit kan tidak dihancurkan. Wal arodin madumirat. Bumi juga tidak dihancurkan. Wa anna jibal madumirat. Gunung-gunung juga tidak dihancurkan. Fal maksud tudammiru kulla syai'in uzinalah fitadmiri.
Ya, maksudnya adalah menghancurkan segala sesuatu yang diizinkan bagi angin itu untuk menghancurkannya min abniyati adin dari bangunan-bangunan kaum Ad wa asjarihim pohon-pohon mereka wa manafihim dan segala hal yang apa yang bermanfaat bagi mereka. Ya, jadi berarti ini ditasisnya oleh apa? Tidak ada dalil lain kan, tapi oleh his ya, pengamatan secara fisik. Yang kedua, kok wakal yakunu bil akna bisa juga dengan akal ditaksisnya. Fa'inau yusau yukhasisul umum. Nah, dia juga bisa menghususkan yang umum kaqaulillahi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'in. Ya, Allah itu menciptakan segala sesuatu. Nah, Allah kan termasuk sesuatu. Apakah Allah menciptakan dirinya sendiri? Kan tidak. Berarti ada yang dikecualikan oleh akal, yaitu Allah tidak menciptakan dirinya sendiri. Allah itu pencipta, ya bukan yang diciptakan. Fal aklu ya tadi akal menuntut an Allah subhanahu wa ta'ala lam yahluk nafsahu. Tidak menciptakan dirinya bahwa ghairu makhlukin. Dia bukan makhluk. Wahada taksisun bil akli. Ini adalah penghususan dengan akal. Karena kan Allah itu syahi juga gitu. Sesuatu juga. Ya, karena ada dalam ayat lain menyebut ayu syai'in akbaru kulillah gitu. Jadi di situ Allah disebut sesuatu. Sesuatu itu kan umum, umum sekali sesuatu. Tuhan itu ya sesuatu juga. Ya. Ayu syai'in akbar ya kulillah gitu kan. Jadi di sini dikecualikan. Nah, apa yang mengecualikannya? Yaitu akal. Secara akal nggak mungkin Allah menciptakan diri sendiri. Yang ketiga, faqad yakunu bin nasi. Terkadang dengan nas, dengan nas ya Al-Quran atau Sunnah. Wahwa ladzi fasala fina. Ini yang dirinci oleh penulis ya oleh Al-Juwaini ini adalah dengan nas ya, dengan akal, dengan indera ya, dengan fisik tadi tidak disebut. Ya jujur tahsisul kitab bil kitab. Ay an ya'tiyal umum fil kitab. Ya ada di kitab di Al-Quran. Yang umum sumaya tiba dahun nasun ahwa. Lalu ada nas yang lain minal kitab yang tadi tahsisul. Yang menuntut penghususannya. Wadhalika muhassisun munfasil. Ini adalah muhassin munfasil. Faqalullah ta'ala wal mutallaqat yatarabasna bi anfusina salasata quru. Wanita-wanita yang diceraikan, ya ia menunggu masa idah, ya maksudnya dengan diri-diri mereka sebanyak 3 kuru, ya 3 kali suci, ya atau 3 kali haid, ya ada dua perbedaan pendapat. Fahadha labdu ja'aman fi kulli mutallaqah. Nah, lafadz ini kan umum ya pada semua wanita yang dicerai. Sawaun kanat madhulan biha au ghairu madhulin biha. Sama saja dia sudah digauli ataupun belum digauli berhubungan ya. Walakin nahu siswa binasin awal tapi dia dikhususkan dengan nas yang lain bahwa qaulullah taala ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat wahai orang beriman jika kalian menikahi wanita-wanita beriman tsumma talaqtumuhunna kemudian kalian menceraikan mereka min qabli an tamasuna sebelum kalian menyentuh mereka maksudnya berhubungan suami istri ya fama lakum alaihinna min iddah. Tidak ada bagi kalian atas mereka idah tak tadunaha yang kalian tunggu dia famatiuhuna berikanlah mut'ah kepadanya ya apa namanya nafkah ya jika diceraikan itu wasariuna saruhan jaminan ceraikan dengan cara yang baik. Fahadza lafzu tahsin lafzil lahir ini adalah taksis ya kepada lafaz yang lain. Ya, jadi ketika di ayat yang pertama itu disebut wanita yang dicerai ya menunggu 3 kuru. Itu kan umum. Wanita yang dicerai ya, apakah dia sudah digauli atau belum ya. Nah, sedangkan dalam ayat ini berbicara bahwa kalau belum digauli tidak ada iddah.
Ya, tidak ada idah. Nah, berarti dikecualikan yang umum yang tadi itu dikhususkan dari yang umum yang tadi itu. Ya, nah, ini contoh tahsis Quran dengan Al-Quran. Kita cukupkan dulu untuk pembahasan usul fikih ya. Ini baru satu macam tahsis kitab ya. Mudah-mudahan bisa dipahami apa yang ditanyakan mungkin. Ini tentang mutlak muqayyad ya lalu tahsis. Ya, cukup kita lanjut ya ke sesi yang kedua.